الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى حضرة شيخ من الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ ياكي هادي محمد شافعي هدامي بن محمد صالح الرائدي، ثم إلى الشيخ هادي رزقي القرنين بن هادي أسمد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأسمياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأرواح منا مرحوم Haji Sanin bin Manjak, ثم إلى المرحوم Minaha Jojoan bin Marah Datuk Mudo, ثم إلى المرحوم Rahmat bin Yadi bin Haji Usman, ثم إلى المرحوم Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad, ثم إلى المرحوم Munaf Panduko Sultan bin Fulan, ثم إلى المرحومة Ibu Amlah binti Fulan, ثم إلى المرحومة Haji Ulud binti Manjak, ثم إلى المرحوم Bapak Darmi bin Fulan, ثم إلى المرحوم Zulkarnain bin Marzuki, ثم إلى المرحوم Saradi bin Sa'ad, ثم إلى المرحوم Ahmad Syamsiyah binti Munir, ثم إلى المرحوم Nazaruddin bin Fulan, ثم إلى المرحوم Muhammad Yusuf bin Fulan, ثم إلى المرحوم Haji Nurbaiti binti Saber, ثم إلى المرحوم Mawi bin Kajili, ثم إلى المرحوم Sa'diyah binti Kadin, ثم إلى المرحوم Hajah Ratna binti Fulan, usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah, barik hayatana, sahil kulla umurina, yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah, waftah lana futuhal arifin, waftah lana futuhal arifin, waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'atihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al halatu tsalitsatu, ini halaman 5, 8 baris dari bawah. Al halatu tsalitsatu, ya, bermula keadaan yang ketiga, yakni keadaan niat, ya, ala fi'li syai'in, pada saat dikaitkan pada perbuatan sesuatu, maka dikata ayat zima ala fi'li amrin,
la yastati'u fi'lahu, bahwa berazam seseorang, ya berazam itu berniat gitu ya, bertekad, bercita-cita, ala fi'li amrin, atas berbuat satu perkara, la yastati'u fi'lahu, namun dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, jadi niat dari segi perbuatan, ya kan ada yang hal pertama itu alula ayazima wa ya'malan. Ada orang yang berazam, berniat dan dia lakukan niatnya itu. Ya, ada orang yang berniat lalu dia lakukan apa yang sudah dia niatkan. Lalu yang kedua, ayazima wa la ya'malan. Ada orang berazam, berniat wala ya'malu, namun dia tidak melakukan apa yang sudah dia niatkan, ma'al qudrati alal amal, padahal dia mampu, dia kuasa di atas melakukan apa yang sudah dia niatkan. Ini sudah kita bahas yang lalu. Sekarang hal keadaan ketiga, ya, hal keadaan ketiga daripada niat dari segi perbuatannya, ayazima, bahwa berazam seseorang, yakni berniat dia ala fi'li amrin, di atas melakukan satu perkara, la yastati'u fi'lahu, yang dia tidak mampu kepada mengerjakannya. Nanti bagaimana itu pandangan tentang niat yang seperti itu? Ya, dia niat ingin melakukan sesuatu padahal dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu itu. Fayasiru yaqulu, maka jadilah orang tersebut yaqulu berkata, lau istata'tu amiltu. Ya, ada orang ngomong gitu, lau istata'tu amiltu, jikalau saya mampu, kata dia. Ini kalau bicara jikalau saya mampu, berarti dia mampu gak? Orang ngomong nih, kalau aja saya mampu, berarti dia mampu gak? Tidak, ya, dia gak mampu. Tapi dia kepengen berbuat sesuatu yang dia belum mampu kepada berbuat itu. Maka seumpama orang kata, lawis tata'tu, seandainya saja, kalau aja saya mampu, ambil tuh saya bakal kerjain itu. Gitu. Niat bukan kan? Maksudnya niat, ya. Jadi kalau niat itu kan dalam fikih, ya niat itu sesuatu kosot, ya, tujuan muqtarinan bi fi'li, yang dilakukan bebarengan sama kerjaannya. Kalau niat yang tidak dikerjakan langsung bebarengan dengan kerjaannya namanya azam. Namanya azam. Nah, cuman kalau di sini azam itu niat. Dia niat nih, pengen banget bisa berbuat sesuatu, tapi dia nggak mampu. Makanya dikatakan lawis tata'tu, seandainya saja saya mampu, amil tuh saya bakal berbuat itu, gitu. Ya, saya bakal berbuat itu. Bagaimana kalau ada orang kayak begitu? Falahu niyatun ma lil amili. Ya, maka baginya yakni dapat pahala niat ma lil amili, kepada apa-apa yang datang bagi orang yang mengerjakannya. Ya, begitu. Dia nggak mampu, tapi dia pengen bisa kayak orang berbuat baik sesuatu. Kata dia, seandainya saya kayak begitu, seandainya saya kayak dia, saya bakal bikin sesuatu yang mirip kayak dia. Tapi dia nggak mampu. Maka baginya, yakni orang yang punya niat begitu, dapat pahala dari niatnya sama persis seperti yang Allah berikan kepada orang yang mampu melakukannya. Begitu, ya. Wa alaihi ma'aleh,
Nah, ini kalau pakai pakai ala ini berarti kepada yang jelek. Dan umpama yang dia lihat sesuatu yang dia nggak mampu tapi dari keburukan, maka seandainya dibilang kalau saja saya kayak dia, kayak dia itu yang lagi dilihat bukan orang bagus, orang buruk, orang yang amalnya jelek. Dia kepengen kayak orang yang amal jelek itu, maka ya wa alaihi ma alaih, atas dirinya, yakni orang yang punya niatan pengen bisa ngerjain amal orang yang jelek, maka atasnya juga dapat dosa seperti orang yang beramal dengan amal jelek itu. Ya, ada orang tiap hari kerjaannya mabuk. Terus ada orang yang belum tahu mabuk, dilihat orang mabuk dikata gini, ya naudzubillah min dzalik, kalau aja saya punya duit banyak kayak dia, saya juga bakal beli minuman begituan tiap hari, begitu katanya. Kalau aja saya punya duit banyak kayak dia, saya bakal beli minuman ya yang kayak diminum tiap hari. Bagus nggak? Bagus nggak begitu? Nggak bagus, jelek. Walaupun ini orang nggak datang duit buat beli minuman, tapi udah punya niatan pengen kayak begitu, itu dia dapat dosa persis sama orang yang tiap hari mabuk beli minuman itu. Padahal dia nggak beli minuman. Begitupun kalau seumpama yang dilihat kebaikan dan dia punya niat pengen bikin kebaikan kayak orang yang berbuat baik. Ya, seumpama dilihat nih, ada orang tiap hari dia bisa nyumbang ke masjid, nyumbang buat anak-anak yatim, nyumbang buat orang duafa, nyumbang buat orang-orang yang susah, itu sedekahnya dia tiap hari 20 juta. Banyak dikit. Kalau 20 juta 4 tahun sih nggak kelihatan berat. Ini tiap hari 20 juta. Kita orang yang liatin begini, ya Allah, seandainya saya punya duit banyak kayak dia, ya Allah, saya juga bakal kayak dia tuh nyumbang tiap hari 20 juta ke masjid dan buat orang-orang susah. Ternyata duit nggak datang juga sama dirinya. Tapi karena udah punya kepenginan kayak begitu, ya, karena dia udah punya kepenginan kayak begitu, biar kata duitnya nggak gablek, niatnya udah bagus, maka dia dapat pahala seperti orang yang dia lihat dengan amal baiknya itu. Paham nggak kira-kira? Begitu. Ya, makanya ada kalanya niat itu perlu. Ya, niat itu perlu dalam segala hal, walaupun kita dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan sesuatu itu. Tapi yang jadi soal, yang jadi perkara, kalau niatnya itu bagus karena memandang orang yang bagus, maka baginya dapat pahala seperti orang yang beramal bagus. Tapi kalau yang dilihatnya itu orang yang buruk, amalnya penuh kemaksiatan, terus dia kepengen, walaupun dia nggak mampu dengan kemaksiatan itu, tapi kepengen maksiatnya, maka baginya dosa sama kayak orang yang melakukan kemaksiatan. Gitu. Wadalilu, dan dalilnya, ya apa dalilnya? Wadalilu ala dalika, dan dalil atas yang demikian itu, qauluhu alaihi salatu wassalam, yakni sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, an-nasu arba'atu rajulin. Kata Nabi dengan sabdanya, manusia itu ada 4 macam. Ya, manusia ada 4 kelompok, manusia ada 4 golongan. Ada 4 macam manusia. Apa aja tuh 4 macam manusia? Rajulun atahullahu ilman wa malan
fahuwa ya'malu fi malihi. Ya, fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi. Yang pertama, ada seorang laki-laki. Atahullahu ilman wa malan, yang Allah datangin kepada orang laki-laki tersebut ilmu dan harta. Ada orang dikasih ilmu, dikasih harta. Bagus gak? Enak gak? Enak. Ini kelompok yang pertama. Ada orang sama Allah dikasih ilmu, dikasih harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmihi. Maka orang tersebut beramal pada hartanya bi'ilmihi, dengan ilmunya. Kira-kira kalau orang itu make duit dengan ilmu, duitnya jadi manfaat nggak? Jadi bagus nggak? Bagus. Ya, ada orang dikasih ilmu, dikasih harta, lalu dia beramal pada hartanya dengan ilmunya. Ada orang dikasih kaya sama Allah. Ya, ada orang dikasih kaya sama Allah. Kalau ngebagi orang nggak pakai dipirit, gitu ya, ditimbang setengah kilo badannya, setengah kilo gitu. Saking banyak duitnya, bagus. Lalu dia orang juga dikasih apa? Dikasih ilmu, maka dia bakal beramal dengan hartanya itu menggunakan ilmu. Maka hartanya tidak akan digunakan untuk maksiat, dipakai buat sedekah. Ya, kapan datang waktu zakatnya dibayarin zakatnya. Ada pembangunan masjid, dia sumbang masjid, musola, majelis, kegiatan-kegiatan keislaman, dia sumbang sama dia. Ya, tiap hari kerjanya traktir makan orang. Ya, bukan makan doang, minumnya juga kalian, begitu. Orang nggak boleh kelihatan manyun-manyun dikit, wah manyun tuh, dibeliin rokok sama dia, begitu. Ya, orang nggak boleh nunduk dikit, dikopiin sama dia. Baik nggak orang begitu? Baik. Kenapa dia bisa baik? Karena dikasih ilmu sama Allah. Maka dia bisa gunakan hartanya dengan bagus, gitu ya. Fayaqulu akharu, maka berkata nih orang lain nih yang melihat nih, berkata, nah ini orang lain, orang yang kedua. Tadi orang yang pertama dikasih harta, dikasih ilmu, maka dia beramal pada hartanya dengan ilmu. Lalu berkata orang yang kedua, akhar nih, orang lain yang liatin dia. Apa kata orang ini? Lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amalihi. Ya, kata orang yang liatin, lau atani Allah, seandainya Allah datangkan kepada diriku mithla ma atahu, seperti apa-apa yang Allah datengin sama dia orang tuh yang dikasih harta, dikasih ilmu. Maka nih orang yang liatin ini dia kata, amil tu mithla amalihi, saya juga bakal beramal seperti amal itu orang. Ya, dia ngelihat orang duitnya banyak, ya digunakan hartanya buat kemanfaatan. Lalu kita ngelihat, kita nggak punya harta, ilmu juga kurang, gitu nih. Tapi ngelihat orang kayak gitu, kita kata gini, ya Allah, seandainya saja Allah kasih kepada saya persis kayak apa yang Allah kasih sama dia. Dikasih duit banyak, dikasih ilmu banyak, terus dia bisa gunakan duitnya, hartanya, ya dengan jalan ilmunya, dipakai yang baik-baik. Saya bakal kayak begitu ya Allah. Saya bakal nyumbang masjid juga ya Allah. Saya bakal nyumbang musola, majelis taklim, apapun kebaikan-kebaikan umat saya bakal sumbang ya Allah. Kalau seandainya saya dikasih duit, dikasih harta persis sama kayak orang itu.
Pertanyaan, ini orang yang ngomong gini lagi punya duit nggak? Kagak. Ya, tapi dia pengen kalau dikasih sama Allah duit banyak, dia bakal beramal seperti orang yang dia lihat tadi. Ya, menggunakan hartanya dengan ilmu. Maka dikata dengan sabdanya, fahuma, maka keduanya fil ajri sawaun, dalam urusan pahalanya sama. Begitu. Sama. Makanya kita biar kita nggak gablek sama sesuatu kebaikan, jangan sampai kita nggak punya kepenginan untuk berbuat kebaikan itu. Ini kebaikan. Ya, gitu. Jadi kita iri sama orang kaya boleh? Sama apanya? Sama kebaikannya orang kaya. Jangan timbang sama hartanya doang. Jangan apalagi timbang sama nyohornya doang. Enak ya jadi orang kaya, dihormatin orang, dipanggil bos-bos mulu sama orang. Nah, timbang gitu mah kagak ada pahalanya. Lihat kebaikan orang kaya, dermawan, kita pengen bisa kayak dia, kaya dengan kedermawanannya. Yang gitu. Dengan kebaikannya, ya, dengan ketawaduannya, bukan karena nyohornya, bukan karena angkuh sombongnya, bukan karena hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka kalau kita lihat orang yang banyak duitnya dengan amalnya yang bagus, kita pengen, kita bilang seandainya Allah kasih saya kayak dia, saya pun bakal beramal kayak begitu. Maka baginya fil ajri sawaun, urusan pahalanya sama. Walaupun yang lagi ngomong nih, ya, yang lagi berandai, duitnya nggak datang sama dia. Bagaimana beramal, duitnya kagak ada, tapi dia pengen bisa kayak begitu, pahalanya dapat sama. Begitu ya. Warajulun, dan yang ketiga nih, ada seorang laki-laki, atahullahu malan walam yutihi ilman. Ya, ada orang yang Allah Ta'ala datengin kepada dirinya malan, harta, dikasih harta sama Allah. Walam yutihi ilman, tapi nggak dikasih ilmu. Harta dikasih sama Allah, tapi ini orang ilmunya kagak dikasih. Fahuwa yahbitu fi malihi, maka dia merusak atau berbuat, ya, di dalam hartanya, bijahlihi, dengan kebodohannya. Orang kalau nggak dikasih ilmu tapi dikasih duit, dikasih harta yang banyak, kira-kira hartanya bakal manfaat nggak? Kagak. Ya, dia nggak tahu kebaikan. Akhirnya hartanya dia timbang buat kesenangan-kesenangan dunia, dia buat, maaf kalian tuh bilang kali ini contoh-contoh doang. Dipakai duitnya buat nyewa perempuan, ya, yang bisa dipegang-pegang tuh perempuan, dipeluk-peluk sama dia. Alhamdulillah. Digunakan duitnya timbang buat mabok-mabokan, buat senang-senang, buat foya-foya, buat berbangga-bangga, buat ngecilin orang-orang yang nggak punya duit kayak dirinya. Karena dia pakai hartanya tidak dengan ilmu, ya. Itu ada orang yang ketiga modelnya begitu. Fayaqulu akharu, maka berkata nih orang lain. Nah, nih orang lain ini orang yang keempat nih, tipikal manusia yang keempat. Apa kata nih orang? Lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amali. Katanya orang yang liatin, seandainya Allah datangin buat diri saya seperti apa yang Allah kasih sama itu orang, yakni dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, begitu. Amil tu mitla amalihi, saya pun bakal beramal persis seperti amalnya itu orang. Kata dia gini, enak bener ya jadi orang kaya, bisa nyawer tiap hari, bisa pegang-pegang perempuan tiap saat,
bisa pelok-pelok perempuan, enak punya duit kayak dia. Ujungnya dia kata gini, saya juga kalau kayak dia mah mau kayak gitu, gitu. Paham gak kira-kira? Dia kepengen ame model-model yang begitu tuh, yang menggunakan hartanya bukan dengan ilmu, digunakan hartanya di jalan kemaksiatan, dia pengen. Maaf, kalau ada orang timbang ngomong seandainya saya kayak dia ini orang kaya. Ini yang ngomong seandainya udah kaya belum? Lah belum. Kagak gablok duit. Cuman dia kata seandainya saya kayak dia banyak duit, saya bakal kayak dia. Wah, bakal mabuk tiap hari, nyawer tiap hari, main perempuan tiap hari. Kata dia begitu tuh. Biar katanya duitnya kagak gablok. Ya, duitnya kagak datang, tapi kepengen kayak begitu. Fahuma, maka keduanya fil wizri sawaun, dalam urusan dosanya sama. Ya, dalam urusan dosanya sama. Jadi 4 macam manusia kata Nabi. Yang pertama ada orang yang Allah kasih harta, Allah kasih ilmu. Maka dia gunakan hartanya dengan ilmu, kebaikan-kebaikan. Orang yang kedua ngeliatin orang yang dikasih harta, dikasih ilmu. Dia kepengen, ya Allah, seandainya saya Engkau kasih seperti orang itu, ya Allah, dikasih harta, dikasih ilmu, saya bakal beramal sama persis kayak yang orang itu amalin, ya Allah. Kebaikan. Maka ini orang biar kata dia nggak dapat duit dan nggak sempat beramal kayak orang yang dilihat dan dikepengenin, maka fahuma, keduanya fil ajri sawaun, dalam urusan pahalanya sama. Makanya kita kalau melihat banyak kebaikan, pengenin di hati kita dapat pahala yang sama sama orang yang berbuat kebaikan. Orang yang ketiga, ada orang yang Allah kasih harta, tapi walam yu'tihi ilman, nggak dikasih ilmu sama Allah. Akhirnya bagaimana? Dia gunakan hartanya itu dengan kebodohannya. Dia pakai maksiat, dia pakai kepada dosa-dosa yang banyak. Ada orang yang keempat nih yang melihat orang yang ketiga. Kata orang yang keempat, enak ya, jadi orang kaya, mau ngapa-ngapain aja bebas. Kemana-mana dipanggil bos sama orang. Nah, mau mabuk lah gampang, main perempuan lah gampang. Enak bener ya punya duit kayak dia. Tiap hari bisa ganti-ganti perempuan. Walaupun dia duitnya nggak gablok, tapi dia punya kepengen ke orang yang ketiga tadi, maka dikatakan dalam hadis ini, fahuma, maka keduanya, yakni orang ketiga dan orang yang keempat ini, fil wizri sawaun, dalam urusan dosanya sama. Jadi kita kalau ngeliat keburukan jangan dikepenginin. Kalau ngeliat kebaikan kepenginin di hati, minta Allah, ya Allah, sannya saya Engkau berikan seperti apa yang Kau berikan kepadanya, saya juga bakal bikin kebaikan kayak dia. Allah pengen nah gitu. Lihat orang bisa nyumbang dengan hartanya, jangan didengkiin. Lagunya nyumbang, jangan begitu. Tapi kita pasang, ya Allah, seandainya saya Engkau berikan harta kayak dia, saya juga bakal nyumbang banyak kayak dia, ya Allah. Begitu. Didengkiin terus lagunya nyumbang. Pasti pamer nih, jangan begitu. Ya, itu dengki namanya. Tapi pasang, saya juga pengen ya Allah bisa kayak gitu. Kalau ngelihat hal-hal yang buruk, urusan-urusan duniawi semata yang gak ada kebaikan akhiratnya, jangan dipengenin. Timbang orang punya mobil cakep tapi gak kelihatan kemanfaatannya, dipakai justru buat kemaksiatan, jangan dipengenin yang kayak begitu. Ya, takutnya nanti dia orang menggunakan hartanya dengan kebodohannya, ternyata dalam kemaksiatannya. Kita yang timbang kepengen doang, takutnya dalam urusan dosanya kita kebagian sama persis kayak dia. Ya, naudzubillah. Makanya ini 4 manusia ya yang digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faslun wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahzatika wa tarafatika.
ya, wa khatratika wa iradatika wa sairi halatika wastash'ir qurbahu minka, ya. Faslun, ini satu pasal, dan mustilah atas dirimu ya akhi, duhai saudaraku, bi muraqabatillah taala, dengan merasa senantiasa diawasi oleh Allah taala, ya. Sebelum mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur. Bisa teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Faslun wa alaika ya akhi bi muraqabatillah taala wallahu a'lam bissawab. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله